adik-adik, kembali lagi di Pantas Channel Kupas Tuntas. Nah, di sini saya akan membagikan tips-tips mengerjakan soal-soal TPS. Yang pertama tentang penalaran umum. Nah, tonton video ini sampai habis ya. Soal penalaran umum ini dilakukan guna untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar sih daya nalar kita akan suatu masalah seperti itu. Jika kita melihat berdasarkan soal-soal UTBK TPS 2019 tahun kemarin, kita bisa melihat bagaimana sih mereka membuat soal. Nah, ada dua tipe soal yang mereka buat. Yang pertama, soal analisis wacana. Nah, di soal analisis wacana ini ada berupa teks, kemudian dibarengi dengan soal-soal. Nah, soal-soal tersebut kita jawab berdasarkan teks tersebut. Kemudian yang kedua, penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif di sini berupa soal-soal TPA. Jadi berbeda dengan pengetahuan kuantitatif. Kalau pengetahuan kuantitatif, dia berbentuk soal-soal matematika dasar. Nah, nanti juga akan kita bahas mengenai soal-soal tersebut. Tapi sebelum membahas soalnya, kita harus tahu dulu bagaimana ciri-ciri soal tersebut, agar kita bisa lebih mudah untuk menjawab soalnya. Karena di TPS ini, kita dibutuhkan kecepatan dan ketepatan. Nah, kita kupas satu-satu dulu ya. Yang pertama, kita kupas bagaimana sih ciri-ciri soal analisis wacana. Di soal analisis wacana ini akan ada sebuah teks. Teks ini biasanya berbentuk teks ilmiah. Nah, jadi mereka ingin menguji penalaran kita untuk memahami isi teks tersebut dengan cara memberikan soal-soal. Nah, berdasarkan soal-soal yang telah ada atau ujian-ujian sebelumnya, kita bisa merangkum bagaimana sih ciri-ciri soal yang diberikan. Yang pertama, berdasarkan paragraf ... pernyataan yang benar adalah. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang benar untuk paragraf ... adalah, atau bisa jadi dibalik, berdasarkan paragraf ... kesimpulan yang paling benar adalah. Kemudian yang ketiga, kita diajak untuk menganalisis data berdasarkan tabel atau grafik. Ketiga jenis soal ini harus bisa dipahami ya, dan harus bisa dilatih banyak-banyak, karena ini pasti muncul di soal TPS nantinya. Kemudian tips untuk mengerjakan soal tes analisis wacana. Yang pertama, langsung baca soal. Jadi jangan terpaku untuk teks yang panjang tersebut, karena untuk memahaminya butuh waktu yang sangat lama. Jadi waktu kita nanti bakalan habis untuk di tes ini. Yang pertama, langsung baca soalnya, apa yang perlu dijawab, apa yang perlu dibutuhkan di soal tersebut, baru kita menuju ke teksnya. Misalnya di ciri-ciri soal tadi kan ada berdasarkan paragraf 1, pernyataan yang benar adalah. Nah, dari situ kita langsung melihat paragraf 1. Yang kedua, membaca teknik skimming, di mana teknik skimming ini adalah teknik membaca cepat. Jadi teknik ini harus bisa kita latih dengan cara kita sering membahas soal wacana seperti ini, kita sering membaca artikel ilmiah, kita sering membaca koran, berita, dan lain-lainnya. Karena teknik membaca skimming ini adalah kita langsung mengambil intisari dari satu paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mencocokkan option dengan teks. Jadi kalau kita melihat optionnya dulu baru mencocokkan ke teks, kita bisa mengeksekusi satu-satu mana jawaban yang benar dan mana yang salah. Jadi lebih cepat. Kemudian yang keempat, beri tanda pada soal jika masih ragu. Jadi jangan terpatok pada satu soal tersebut, karena jika kita masih stuck di satu soal tersebut, kita bisa kehabisan waktu kita, sangat sayang. Nanti jika masih ada waktu yang lebih, kita bisa kembali ke soal itu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1-5. Ingat tips nomor 1, langsung baca soal. Oke, soal nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang benar? Nah, ingat tips nomor 3, cocokkan option dengan teks. Jadi, kita fokus ke paragraf 1 aja. Oke, satu-satu kita eksekusi ya. Pertama yang A, narkoba masih mengancam masyarakat Indonesia. Kita lihat paragraf 1, langsung baca cepat ya. Sampai saat ini narkoba masih mengancam masyarakat Indonesia. Wah, ini langsung dapat jawabannya ya. Karena option A pasti benar, karena sesuai dengan teks yang ada. Tapi kalau misalnya masih ragu, kita bisa eksekusi option yang lainnya. Kemudian yang B, sampah masih mengancam masyarakat Indonesia.
Nah, ini pasti salah karena tidak ada bahas sampah di sini. Topik pembicaraan di sini adalah narkoba yang mengancam masyarakat. C. Diperkirakan lebih dari 130 orang yang menggunakan narkoba pada tahun 2009. Sedangkan di teks pada tahun 1970 diperkirakan hanya. Jadi ada kata hanya dan tidak lebih. Jadi otomatis C salah. 70% berusia produktif dan 30% pelajar yang memakai narkoba. Sedangkan di teks, dari 2% penduduk yang pernah bersentuhan narkoba tersebut, 60% berusia produktif dan 40% pelajar. Jadi D tidak sesuai dengan data, otomatis salah. Lalu E, narkoba tidak mengancam masyarakat Indonesia. Ini otomatis salah ya, karena dari awal sudah dibilang narkoba masih mengancam masyarakat Indonesia. Oke, lanjut soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, jika pengguna narkoba terus menurun setiap tahunnya, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nah, jadi masih dari paragraf 1 ya. Jadi kita di sini diminta untuk melihat kesimpulan yang benar dari paragraf 1. Oke, ingat selalu cocokkan option dengan paragraf. Option A, hal tersebut mengkhawatirkan semua pihak. Nah, jika kita membaca teknik skimming, kita pasti tahu di mana letak kata pihak ini. Di teks, berdasarkan kalimat kedua, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya, bla 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 bla. Lanjut ke hal tersebut sangat mengkhawatirkan semua pihak. Jadi, jika dampak narkoba ini terus meningkat, itu akan mengkhawatirkan semua pihak. Tapi diminta di soal, jika pengguna narkoba terus menurun. Berarti kebalikannya dong. Jawaban yang benar adalah hal tersebut tidak mengkhawatirkan semua pihak. B. Lanjut soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 1, apabila setiap tahun narkoba terus mengancam negara Indonesia, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai pengguna narkoba? Jadi masih di paragraf 1. Bedanya dengan soal nomor 2, di soal nomor 3 ini dia mengarah ke pengguna narkobanya. Di kalimat awal dikatakan sampai saat ini narkoba masih mengancam masyarakat. Kenapa masih mengancam? Dari kalimat kedua, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Jadi kesimpulannya, jika narkoba terus meningkat setiap tahunnya, hal itu adalah mengancam negara. Nah, di soal nomor 3, apabila setiap tahun narkoba terus mengancam negara, maka pernyataan yang paling benar adalah pengguna narkoba setiap tahun akan bertambah. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 4, berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai pengguna narkoba? Oke, kali ini di paragraf kedua ya, langsung kita perhatikan. Option A, awalnya pengguna narkoba adalah pelajar. Kita cek di paragraf kedua, awalnya pengguna narkoba adalah orang dewasa, berarti A salah. Begitu juga dengan B, awalnya pengguna narkoba adalah pelajar kalangan menengah ke atas. Salah ya. Lalu yang C, pengguna narkoba tidak mengalami perkembangan. Kita baca di kalimat kedua, dalam perkembangannya pengguna narkoba sudah merambah para remaja dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Berarti salah. D, kondisi perkembangan pengguna narkoba sangat ironis. Kita baca kalimat ketiga, keadaan tersebut sungguh sangat ironis. Berarti jawaban yang paling benar adalah D. Oke, soal terakhir nomor 5, berdasarkan tabel pengguna narkoba di Indonesia tahun 2005 sampai 2007, pada tahun berapa pengguna narkoba mengalami penurunan? Nah, di sini kita diajak untuk melihat tabel. Langsung saja option A, 2007 pada usia 20 sampai 24. Langsung kita lihat ke tabel. Pada usia 20 sampai 24, dari 2005 ke 2006 mengalami kenaikan, namun pada 2006 ke 2007 mengalami penurunan. Berarti jawabannya adalah A. Tapi kalau masih ragu, kita bisa cek option lainnya. Yang B, 2007 pada usia kurang dari 16 mengalami peningkatan ya. Yang C, 2006 pada usia lebih dari 29 mengalami kenaikan juga. Yang D, 2007 pada usia lebih dari 29 mengalami kenaikan. Yang E juga mengalami kenaikan. Berarti jawabannya adalah A. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai tips dan cara mengerjakan soal-soal analisis wacana. Nah, untuk analisis kuantitatifnya akan ada di video selanjutnya. Jadi, jangan lupa pantengin terus channel ini. Semoga dapat membantu kalian semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.